Halo teman-teman, kita mau ke see you di sana. Kegiatan praktik kuliah lapangan diawali dengan pelepasan dan pemberangkatan dari Universitas Siliwangi. Dengan penuh semangat, kami memulai perjalanan menuju Kabupaten Kebumen sebagai lokasi pelaksanaan PKL. Setelah menempuh perjalanan, kami tiba di Kebumen dan langsung melanjutkan kegiatan dengan kajian sosial di wilayah Karangsambung. Di pagi hari kedua, kami berjalan menuju lokasi Geodiversitas BRIN Karangsambung untuk berkumpul sebelum melaksanakan kegiatan observasi lapangan. Kita hari ini tuh mau ke Karangsambung. Lokasi pertama berada di Kalimuncar, Desa Sadang Wetan, Kecamatan Sadang. Di lokasi ini ditemukan batuan sedimen laut dalam berupa batu gamping dan rijang merah. Keberadaan fosil radiolaria menunjukkan bahwa batuan ini terbentuk di lingkungan laut dalam dan kemudian terangkat akibat aktivitas tektonik yang kuat. Batu ini harusnya dia menerus, tapi dia hanya habis di situ, di ujung sini sama ujung sini aja. Selesai. Harusnya dia menerus karena batu ini terbentuknya sepanjang dasar samudra. Tapi di sini hanya nongol seperti ini. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kena desakan, tercampur aduk. Itu yang kita sebut namanya kompleks Melange. Apa yang terjadi? Ini. Nggak ada apa-apa kan? Saya bandingkan di sini. Ya, C3 berarti ini adalah yang karbonat. Berarti apa? Ini adalah batu gamping, betul. Yang ini adalah batu rijang. Masih di kawasan yang sama, terdapat singkapan Pilau Lapa yang merupakan lapa basal berstruktur bantal yang terbentuk di dasar samudra sekitar 81 juta tahun yang lalu, menandakan aktivitas vulkanisme bawah laut. Lokasi selanjutnya berada di Desa Pecangan. Di sini ditemukan batuan sepertinit, yaitu batuan metamorf yang berasal dari batuan ultrabasa di lantai samudra. Antara batuan kuarsa sama batuan serpentinit, jadi kekuatannya itu, kekerasannya itu lebih keras batuan kuarsa daripada atau kuarsit daripada batuan serpentinit, karena kekerasan juga itu yang kuarsit itu kan 7, sementara yang serpentinit ini di bawah 7. Lokasi yang ketiga di Totogan Karangsambung terlihat perbedaan bentuk bukit yang runcing dan tumpul. Bukit runcing tersusun atas batuan lempung hitam yang keras, sedangkan bukit tumpul tersusun atas batuan sedimen seperti batu pasir dan breksi. Wilayah ini termasuk ke dalam kompleks Melange yang terbentuk akibat proses tektonik. Lokasi selanjutnya di Sungai Lukulo, Jalan Sungai Sadang, Totogan, Karangsambung. Di sepanjang Sungai Lukulo ditemukan berbagai jenis batuan seperti konglomerat, seismika, basalt, gabbro, marmer, dan kuarsit. Keberagaman batuan ini menunjukkan proses geologi yang kompleks, mulai dari sedimentasi, metamorfosisme, hingga aktivitas magma di pematang tengah samudra. Teman-teman, nah tempat yang selanjutnya kita ada di Sungai Lukulo. Tadi kita sudah mencari beberapa batuan dan ini yang kita temukan. Di antaranya ada batuan seismika, ini ada konglomerat, ini kuarsit, terus ini ada marmer. Nah, ini ada batuan beku, tapi terbekunya itu ada yang di luar. Ini bisa disebut dengan batuan beku basal. Nah, dan masih banyak lainnya.
Lokasi 5 berada di Gunung Parangan, Dusun Karang, Karangsambung. Lokasi ini tersusun atas batuan diabas, yaitu batuan bekuan dalam yang terbentuk dari aktivitas intrusi magma. Batuan diabas di Gunung Parangan membentuk struktur kolumnar join atau menyerupai tiang-tiang yang menunjukkan proses pendinginan magma secara perlahan di bawah permukaan bumi. Lokasi ke-6 berada di Kampus BRIN Karangsambung. Di lokasi ini ditemukan batuan gamping nummulites, yaitu batuan sedimen biologis yang terbentuk dari fosil Foraminifera nummulites. Batuan ini menunjukkan lingkungan laut dangkal pada masa Eosen dan ditandai dengan reaksi berbuih saat ditetesi HCl karena kandungan kalsium karbonat. Selain observasi lapangan, kegiatan PKL juga dilengkapi dengan kunjungan ke Museum Batuan. Di dalam museum ini terdapat papan-papan materi serta berbagai jenis batuan yang menunjukkan keragaman geologi kawasan Karangsambung. Jadi kita mau kemana, Des? Kita mau menyayat batuan. Batu. Zaitun ya. Nanti batu kolam aku. Selanjutnya kami mengunjungi laboratorium geoteknik. Kami mendapatkan pengenalan berbagai alat yang digunakan untuk pengujian dan analisis sifat fisik serta mekanik batuan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan lihat tempat menyimpan preparat dari sampel-sampel batuan. Oke. Mari lihat. Hujan ini bersifat silikan, sedangkan batuan gamping merah ini bersifat karbonatan. Tumbuh lapisan yang bisa terlihat ini seharusnya pada umumnya itu. Di hari ketiga sekaligus hari terakhir PKL, kami mengunjungi Pantai Karangbolong. Secara geologi, kawasan ini termasuk ke dalam formasi Gabon yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik pada zaman Miocene dengan batuan breksi vulkanik yang didominasi material andesitik. Proses abrasi gelombang laut yang berlangsung terus-menerus membentuk lubang alami pada tebing pantai, sehingga menghasilkan jembatan alam atau natural arch yang menjadi ciri khas Pantai Karangbolong. Setelah seluruh rangkaian kegiatan observasi lapangan selesai, perjalanan kami di Kebumen pun berakhir. Kami kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju Universitas Siliwangi dengan membawa pengalaman dan pembelajaran berharga dari kegiatan praktik kuliah lapangan ini. Salam geografi.